jahat. Ya, apabila menyebabkan fitnah. ya. Kalau saya sendiri, buzzer ini bermanfaat. Iya, karena secara konteks kemunculan Ya. Selamat datang di Nolabek Official di program Baku Tanya. Baik lagi bersama saya Rui Mardika dan Saya Ray Targaryen. Dan kali ini di episode Baku Tanya masih berada di public cafe shop ya, di sudut yang berbeda Dan di tempat duduk yang berbeda. Oke, sama aja. Dan hari ini kita ingin membahas tentang seorang stand up comedian, menyentil sedikit tentang keputusan waktu pengadilan kasus Novel Baswedan. Iya. Tapi ini saya mendengar ini Ya. lagi kepada kritikan terhadap jaksanya sendiri. Iya. Itu versi ya kalau tidak salah namanya itu. Oh iya. Kalau tidak salah itu. Itu ya. Itu Ah, saja. Kalian bisa carilah siapa hakim itu yang Bukan hakim tapi jaksa. jaksanya ya. Ya. Tapi kan Sorry. ini kan belum ada apa namanya penetapan hukuman, hanya penuntutan oleh jaksa bahwa dia divonis selama 1 tahun. Ya. Dan menurut saya tentang bintang Emon ini adalah sebuah gambaran kondisi saat ini, Iya. di mana ketersinggungan itu bukan ketersinggungan, artinya joke, satir, candaan itu ditanggapi serius, sedangkan kasus-kasus yang agak sensitif ditanggapi secara bercanda gitu. Iya nggak sih Wan? Iya. Itu sesuai dengan kata bintang Emoni sendiri. Dia mengatakan bahwa hukum dibercandain, sedangkan komedian sedangkan bercandaan diseriusin. Iya, Itu apa namanya, coach dari bintang Emoni sendiri. Nah, Yang lebih viral. yang lebih viral. Dan bagi saya ya, Raiden, komedi itu sebenarnya adalah sentilan terhadap suatu kondisi. Apabila dituangkan dalam bentuk komedi itu kan mengembirakan, menenangkan. Jadi negeri ini tuh sudah kekurangan pelawak. Iya. Pelawak yang betul-betul mampu menjelaskan sebuah kondisi atau peristiwa yang ringan gitu. Kalau saya sendiri apa yang kita bicarakan pada konsen lalu, jadi yang teman-teman yang Ya. mau tahu tentang pembahasan pembulian, Ya. bisa dilihat di episode kedua Baku Tanya. Iya, bagus tanya. Jadi Panji Prasetyo namanya. Saya bukan. Panji Pragiwaksono. Oh, iya, Stand up comedian iya. terpandang di Indonesia. Salah satu apa namanya? Salah satu penggerak dalam Ya. apa namanya, yang mendatangkan stand up komedi sendiri di Indonesia. Iya. Dia mengatakan bahwa komedi itu memang harus memiliki sasaran, Ya. keresahan, keresahan. Ada peristiwa yang terjadi yang kemudian peristiwa itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk bercanda, dijadikan dipelintir sedemikian rupa untuk menjadi komedi kah. Tapi pada dasarnya komedi itu sifatnya memang mengkritik, Ya. tapi dalam bentuk lelucon secara halus. Atau secara ringan lah. Nah, secara ringan yang bisa dimengerti ya, seperti itu. Nah, seperti ini tadi seperti bintang Emon sendiri. Ya. Dia kan gimana? Karena begini, kalau saya sendiri ya, melihat situasi ini di sosial media itu sebenarnya video bintang Emon ini dijadikan oleh pasar untuk menutup, untuk meredupkan kasus si novel ini. Iya. Dia diviralkan, dibikinkan fitnah. Jadi kritik sekarang itu diserang oleh intrik. Artinya diberitakan bohong lah, fitnah lah, untuk menjatuhkan seseorang, membungkam
karakter seseorang. Iya. Jadi dia pembunuhan karakter istilahnya. lewat fitnah atau doxing istilahnya yang di data-data pribadinya orang dicari pakai aplikasi-aplikasi kayak semacam hacker lah. Dan mereka menyebarkan tanpa bertanggung jawab dan hanya bersembunyi di akun anonim. Ya, tapi kan kita kembali lagi kepada apa namanya penonton NLB channel, NLB official channel, bahwa kita ini hanya beropini saja. Silahkan Anda sendiri yang menimbang apakah memang apa namanya kejadian bintang emon ini memang sesuatu hal yang direkayasa, ataukah memang sesuatu hal yang terjadi, yang dimana ada keganjilan daripada penuntutan jaksa itu sendiri, bahwa hukumannya hanya 1 tahun, apalagi dalam apa namanya prosesnya dia mengatakan bahwa ada unsur ketidaksengajaan. Wow. Sengaja disiram. Saya tidak sengaja. Saya minta maaf. Oh, iya. Saya tidak sengaja. Iya. Jadi benar. Jadi kalau kita lihat tanggapannya bintang Emon tentang nggak sengaja apa namanya nggak sengaja itu Ya. Saat relevan lah ya dengan sentilan yang dia bikin di videonya. Iya. Saya mengingat sedikit, dia katakan bahwa seandainya pada saat Bapak Novel Baswedan ini keluar di jalan dari masjid, entah itu dari masjid atau Dari masjid sholat subuh dari masjid, yang kemudian dia melakukan gerakan handstand, jadi kepalanya di atas, di bawah, kakinya di atas, bisa jadi ada unsur ketidaksengajaan bahwa saya tidak berusaha untuk menyiram kepalanya, tapi badannya. Dan memang kita berada katanya kita berada di dalam hidup di bumi yang menggunakan gravitasi, otomatis sifat air itu kan pasti akan bakalan jatuh ke bawah. Iya. Itu ada unsur ketidaksengajaan. Dan yang saya sesalkannya kenapa gitu para pasar-pasar ini membuat semacam fitnah yang tidak sesuai dengan konteks yang dibicarakan bintang Emon sendiri. Iya. Masa fitnah narkoba, boy, dan itu tidak terbukti sama sekali. Iya. Nah, jadi memang kalau saya pribadi ya, saya di sini memihak kepada hak kebebasan berekspresi seorang berpendapat, ya. Dan semua orang itu bebas berekspresi sesuai dengan koridornya. Ya, koridornya. Ada batasannya memang. Iya. Ada berekspresi. Masa Tapi kebebasan berekspresi pakai fitnah? Jadi enggak keren, enggak elegan gitu. apalagi kan kemarin saya tidak tahu ya. Saya hanya membaca berita yang katanya dari ahli IT. Ya, dia menganalisa dari tanggal 14 Mei pada saat dia memposting video itu, katanya ini sebenarnya enggak terjadi masalah, tapi pada saat jam 4 subuh tanggal 15 ada Panji yang mengkomentari, dia mengatakan bahwa memang kita harus melakukan intinya memang kita harus melakukan apa namanya pengkritikan, mengeritik terhadap sesuatu hal yang ganjil. Nah, disitulah mulai trending dan ada banyak like retweet yang sehingga membuat itu menjadi viral. Dan tunggu dulu. Ya itu menjadi salah satu unsur, salah satu Marsuki. Saya lupa ya. Pokoknya dalam pembahasan itu dia katakan bahwa ini hanya katanya adalah playing fishing. Artinya dia adalah seolah-olah dia adalah korban, membuat skenario agar supaya para pendengar atau pembaca ini berempati terhadap kasus ini. Iya. Dia katakan intinya begitu. Ya, menarik ya, karena yang seperti kau bilang direkayasa, seperti fitnahnya itu direkayasa kan, direkayasa. Yang seperti sebilang dari tadi
untuk menutupi kasus ini. Jadi dibikin redup, diberitakan bohong lah. Jadi anda konteksnya beda coy. Iya. Bintang Emon mengkritik tentang keputusan si di pengadilan masa karena tidak sesuainya akan nilai daripada Basar itu untuk melindungi bosnya. Basar tuh punya bos. Iya, Basar tuh punya bos, tergantung pesanan. Maksudnya begitu. Iya. Jadi misalnya ada nih yang pesan nasi kuning paru sama saya. Jadi asik. itu adalah bos saya ya. Mengunjungi konsumen itu adalah bos saya begitu. Oh iya, jadi kayak seperti itu gitu. Misalnya. Jadi kalau misalkan pesanannya mendukung si ini, pasarnya secara cepat menaikkan trending. Dan lucunya di trending yang menyudutkan Bintang Emon ini, masa hashtagnya pakai kita, pokoknya hashtagnya tentang menjelek-jelekan Bintang Emon lah, dan isinya tak apa, giveaway, jualan kamera, jualan iya, demi untuk mentrendingkan itu hashtag. Bahkan dalam analisa ahli ini sendiri dia katakan bahwa ini adalah rekayasa yang dimana yang memfitnah ini sendiri, dia mengatakan bahwa Bintang Emon sudah tegang, katanya dia menggunakan sabu-sabu untuk narkoba untuk membuat daya tahan tubuhnya tetap bukan daya tahan tubuh. Yang namanya komedian katanya mesti pede, harus pede, harus produktif, harus selalu semangat dalam menjalankan kegiatan. Ya, dia mengatakan itu. Dan si akunnya sendiri, si akun yang memfitnah ini katanya adalah pendukung dari si Anies Baswedan. Wow. Iya, dia katakan begitu. Ini beritanya. Bukan berita, ini akunnya. Pendukung garis keras Anies Baswedan. Wow. Tiara 616. Nanti kita ini nih akunnya. Ini. Dia katakan ini begitu. akun-akun seperti ini bahaya ini. Dan yang tidak membuat ini yang lebih mengganjal lagi, katanya si akun ini dia tidak mau follow Bintang Emonnya. Dan langsung nyaut doang. Iya, makanya sekarang katanya Bintang Emon itu dia memprivasi akun Twitternya supaya tidak ada komentar-komentar julid lah kepada netizen yang bukan netizen, para akun-akun bot. Basar. Menurut Raden, menurut kamu Basar ini mengganggu tidak dalam demokrasi kita? Ya, kembali lagi bahwa setiap orang berhak untuk berbicara, berpendapat, tapi dalam artian dia memiliki niat buruk, misalnya terhadap atau dia menunggangi sesuatu isu, mungkin itu dampaknya terlalu besar ya terhadap masyarakat, yang membuat mengubah pola pikir atau pola pandang kita terhadap sesuatu hal. Saya anggap itu adalah sebuah hal yang jahat. Ya, apabila menyebarkan fitnah. Kalau saya sendiri, Basar ini bermanfaat. Iya, karena secara konteks kemunculan mantap sekali. Tapi bagi saya ya, Basar ini ada manfaatnya. Kenapa? Iya, karena secara konteks kemunculan Basar ini tujuannya untuk mempromosikan sebuah produk. Iya, seperti misalkan barang, kosmetik, mobil. Tetapi Basar itu baru bergeser untuk mempromosikan sebuah isu, terutama isu-isu sosial politik itu pada saat zaman pilkada.
pilkada, Di situ pemilu, mulai ya? pilkada, pemilu, Ya. pokoknya pemilu lah ya. Untuk mempromosikan sebuah calon, baik itu calon legislatif kan, bupati, gubernur, dan presiden. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman atau para politisi yang menonton video ini, pakailah buzzer untuk mengkampanyekan produk politik Anda. Jadi jangan pakai spanduk. Duk itu tidak bermanfaat dan tidak ramah lingkungan. Iya kan? Oh gitu. Iya. Tapi bukan hanya di Twitter, Ya. di Instagram juga bisa. Iya bisa. Misalnya kan ada apa namanya akun-akun yang tik-tik itu kan ya lebih cepat memperoleh banyak apa namanya followers juga, dan bukan hanya sekadar apa namanya dia memamerkan bukan hanya sekadar dia mempromosikan di lingkungan itu saja, tapi di seluruh Indonesia. Bukan hanya sekadar kamu dipromosikan sebagai calon anggota TIP misalnya dalam satu partai, bisa juga dijadikan sebagai apa namanya pendongkrak popularitas. Iya, jadi buzzer itu bisa mendongkrak popularitas. Dia dikenal di Indonesia, Pak. Iya. Jadi kalau misalkan ada politisi yang tidak tahu mencari pendukung, pakai buzzer sebagai pendukungnya minimal. Jadi pendukung itu ada dua, pendukung di dunia nyata dan di dunia maya. Iya toh? Jadi rapat nih kepada buzzernya. Jadi oke, para buzzer, saya mau mencalonkan menjadi seorang caleg dari Partai Sandalitas Indonesia. Sandalitas. Bukan solidaritas, Bukan ya. Pak PSI, Partai Sandalitas Indonesia Perjuangan. Iya. Ada Instagramnya itu, bisa dicek. Jadi para politisi ini, oke, kita bikin konten di YouTube. Akhirnya dia mengkampanyekan, saya Rui Mardika dari Partai Sandalitas Indonesia Perjuangan mempunyai produk politik yang akan saya perjuangkan di parlemen, yaitu adalah menghukum orang yang mencuri sendal selalu di masjid. Wah, itu. Jadi buzzer ini ada manfaatnya. Jadi tiba-tiba misalnya ada anak kecil pada saat orang-orang lagi pada sholat, sibuk sholat di depan, dia lagi keluar, dia mencari sandal yang paling bermerek, kemudian dia ambil, kemudian ada helikopter turun. Ada. Oh, itu dari Partai Sandalitas Perjuangan itu. Iya kan, itu kan akan menjadi sebuah kebijakan yang nantinya akan ditetapkan. Memang ini kebijakan yang konyol, tapi ini dilindungi. Ada yang namanya hak kepemilikan pribadi. Dan itu dilindungi. Kepemilikan pribadi. Iya, kepemilikan pribadi. Jadi memang politisi sekarang ini mestinya melek tentang teknologi. Iya, menggunakan buzzer salah satunya dan ciptakan produk politik untuk diviralkan oleh buzzer gitu. Dan bukan hanya itu, tapi buzzer juga memberikan citra dan juga mempermainkan isu. Iya, Membuat itu pintarnya buzzer. iya sesuatu hal yang benar menyesatkan. tapi disesatkan, dipelintir sebagaimana agar supaya masyarakat itu tidak mungkin terbodohi oleh akun-akun besar ini sendiri. Dan di situ juga kita tidak bisa mengetahui mana yang benar. Kembali lagi ke hoax itu sendiri, mana yang benar, apakah ini hoax, apakah ini betul-betul terjadi. Intinya kalau mau mengetahui buzzer itu dilihat dari akunnya. Kapan ada angka-angka aneh, pakai foto-foto yang kayak seperti inilah, pakai hashtag seperti itulah, itu akun buzzer ya. Itulah kenapa pentingnya sekali itu memverifikasi sebuah berita sebelum Anda bacot. Ya. Verifikasi dulu baru bacot. Jangan bacot dulu baru verifikasi. Baru verifikasi. Saya minta maaf telah melakukan sebenarnya hal itu saya tidak tidak disengaja. Jadi saya mohon maaf kepada orang-orang yang tersakiti dalam hal ini. Iya, itu sudah bosan gitu. Bacot, akhirnya kita tunggu konten klarifikasi. Ya. Aduh. Ada aja sekarang netizen